إلى الله صلى الله عليه وسلم توفني ذنوبنا ولحسنات ولفضل حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة في أمورنا وأمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ولكل أصحاب كل المؤمنين جميع التابعين تابع التابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين المفسرين وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد الغزالي وإلى حضرات Syekh Jalaluddin Asyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Sawi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, jami'i masyayikhina wa asatidina dan Ahmad Jazuli bin Radiyah Jazuli, Syekh Zainuddin Jazuli, Syekh Nurul Huda Jazuli, Syekh Hamid Jazuli, Syekh Fatimah Jazuli, Syekh Mas Jazuli, Syekh Hudrat, wa ila hadrat Abi Mas'udullah Sulaiman Dzafar Muhammad Abi Khadir khususan Mbah Jazar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Yati wa Syekh Hajar wa Mbah Mansur wa jami' masyayikhina wa asatidina wa jami' ahli al-Mandaram ahya'i minhum wal amwat fi ghaibihim wa fi warihim wa ila hadrati jami' amwatina wa jami' mu'minina wa ghafara lana wa lahum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walillahi ghaibus samawati. Walillahi lan iku keduwe Allah. Ghaibus samawati utawi barang samare pira-pira langit. Wal ardi lan bumi. Ai ilmu ma tegese ilmune barang. Wabakang samar opo ma. Bihima ing dalem karone sama wal ard. Wa ma amrus saati lan ora ana utawi perkarane kiamat. Iku illa kalam fil basari angin kaya panglirike peninggal. Angin kaya panglirike peninggal. Au huwa utawi amrus saah iku aqrabu luwih parek lebih cepat minhu saking lamhil basar liannahu krana saktenane amrus saah iku bilah dzikun kelawan lafat kun fayakun kun ana sapa apa sira amrus saah fayakunu mongko ana tegese niku kana ingkang tamah nggih. Biasanipun yai ploso lek maknani kana tamah niku mboten ana tapi tinemu sapa sira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fayakunu mongko tinemu apa amrus ta'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Innallaha sa'tanani Gusti Allah. Innallaha sa'tanani Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Iku qadirun zat kang kuwasa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu tawi Gusti Allah. Wallahu tawi Gusti Allah iku ya Allah akhrajakum ngedalake ngetokake sapa Allah ing sira kabeh mim butuni ummahatikum saking pira-pira wetenge pira-pira ibu sira kabeh saking pira-pira wetenge pira-pira ibu sira kabeh la ta'lamuna hal ora padha ngerti sapa sira kabeh syai'an ing wiji-wiji syai'an ing swiji-wiji syai'an ing swiji-wiji al jumlatu utawi jumlah iku halun dadi hal al jumlatu utawi jumlah iku halun dadi hal ay minal kafi akhrajakum. Terus wal jumlah al jumlatu utawi jumlah la ta'lamuna niku terus la ta'lamuna hal orang ngerti sapa sira kabeh syai'an ing swiji-wiji. Al jumlatu utawi jumlah la ta'lamuna niku iku halun dadi hal iku halun dadi hal iku halun dadi hal wa ja'ala lan dadi akeh sapa Allah lakum krana sira kabeh asma ing pengrungu di maknal asma'a kelawan nganggo makna lafat asma maknane pira-pira pengerungu pira-pira pengerungu wal absara lan pira-pira peningal wal afidata lan ing pira-pira ati lan pira-pira ati al quluba tegese pira-pira ati alakum menawa sira kabeh alakum menawa sira kabeh iku tashkuruna padha nyukuri sapa sira kabeh ala zalika ing atase mengkono-mengkono ikhraj lan ja'al niki lho akhrajakum min butuni ummahatikum niku ikhraj lan ja'al wa ja'ala lakumus sam'an niku cara dimaknani lengkap nggih ikhrajikum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'lis sam'i lakum wal absari wal afidah niku ngoten. Ikhraj lan ja'al ringkese ngoten pun. Fatuk minuna mongko padha iman sapa sira kabeh. Fatuk minuna mongko padha iman sapa sira kabeh pun sak wonten mawon biyen. Samangke membahas mengenai ayat yang kemarin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Samantune membahas mengenai al-adlal tafayya'u ngriki samangke membahas mengenai ayat Ya Allah ya Rabbi ya Karim walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Masrin saya mau. Ini membahas surat An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin. Dan hanya kepada Allah bersujud semua hal yang ada di langit dan yang ada di bumi. Min dabbatin yakni setiap hewan yang berjalan aina samatin tadubbu 'alaiha yakni setiap hal yang berjalan di atas
bumi, ayyakhda'u lahu bima yuradu minhu, yakni semuanya akan tunduk kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dari semua hal yang ada di langit dan juga di bumi. Saya selesaikan dulu muradnya. Wal malaikatu wa hum la yastakbirun, dan juga bersujud kepada Allah Ta'ala, ya, takluk kepada Allah Ta'ala. Para malaikat, dalam keadaan para malaikat itu tidak pernah untuk istikbar, tidak pernah sombong diri. Ngeriki para ulama dawuh, maksudnya walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Sebelum ke tafsirnya kita membahas mengenai yang namanya al-munasabah bainal ayat. Kemarin balik tak omongno, di dalam Al-Qur'an itu jangankan setiap surat, setiap ayat pun itu pasti ada korelasinya dengan ayat yang sebelumnya. Maka dalam ayat ini korelasinya apa? Dalam ayat ini kan sedang membahas bahwa semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi berupa hewan-hewan melata dan juga para malaikat itu semua sujud, tunduk terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan para malaikat itu tidak sombong. Berarti sedang membahas bahwa semua yang ada di alam ini, isi semesta alam ini, semuanya sujud tunduk terhadap Allah Ta'ala. Tentu korelasinya dengan ayat yang sebelumnya juga sangat jelas. Karena pada ayat yang sebelumnya ini juga membahas mengenai awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dilaluhu 'anil yamini wasyama'ili lillahi wa hum membahas mengenai perihal bersujudnya bayangan-bayangan setiap di wingi ku bahas mengenai bahkan bayangan-bayangannya suatu benda itu juga bersujud terhadap Allah Ta'ala. Yes. Nah, sekarang juga membahas bahwa semua benda yang ada di alam semesta ini juga bersujud terhadap Allah Ta'ala. Bon. Sekarang kita membahas maknanya walillahi yasjudu. Napa? Walillahi yasjudu. Yasjudu itu kan merupakan fi'il mudhari' daripada madi sajada yasjudu sujudan wa masjadan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjadun alat sujud. Nah sekarang begini, ini seperti yang didakwakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu beliau dawuh seperti ini. Walillahi yasjudu. Kita dalam ayat ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, maksud daripada sujud itu bagaimana? Sujud secara bahasa, sujud itu memiliki dua makna. Yakni pertama, sujudun huwa ibadatun. Sujud yang dengan arti itu merupakan sebuah penyembahan. Jadi memang sujud yang memang benar-benar sujud, yang mana arti daripada sujud ini adalah apa? Menyembah. Ini makna sujud yang pertama. Makna sujud yang kedua adalah sujud yang mana merupakan sebuah redaksi daripada menurut. Jadi sujud itu bisa diartikan maknanya adalah menurut. Takluk tunduk. Makanya dikatakan bahwa wong seolah-olah sujud berarti itu takluk. Ampun misal sujud. Itu berarti maknanya dia itu sedang takluk. Wes, berarti kita perlu paham maknanya nih ya. Jadi makna sujud itu ana loro. Ana kalane makna sujud itu memang benar-benar makna sujud yang dengan arti menyembah. Ada kalanya makna sujud itu maknanya yang berupa takluk dan juga tunduk. Yes. Oke, kalau memang secara bahasanya itu maknanya memang dua. Berarti yang ada di dalam tafsirnya kita, yakni tafsirnya Syekh Jalaluddin Asyidi, beliau itu dawuh ayyakhda'u lahu bima yuradu. Syekh Jalaluddin Asyidi lebih cenderung
setuju memaknai walillahi yasjudu itu tidak dimaknani sujud-sujud yang menyembah ngoten boten, tapi lebih setuju dimaknai dengan makna napa kudu qad ayakhdau dengan makna tunduk. Jadi Syekh Jalaluddin Asyidi itu memaknai dan hanya kepada Allah Ta'ala semua tunduk, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dari hewan yang melata. Jadi menurutnya Syekh Jalaluddin Asyidi maknanya yasjudu ini lebih pas untuk diarahkan sebagai makna Tapi ternyata seperti ini, kalau kita sudah tahu bahwa sesungguhnya maknanya sujud itu ada dua, ada sujud yang dengan makna beribadah, sujud ibadatin, sujud untuk penyembahan, dan juga ada kalanya sujudu ingkiyatin, sujud yang dengan arti takluk, ya tunduk. Maka kita perlu tahu bahwa sesungguhnya memang sebagian daripada para ulama mufassirin ada yang mengatakan yang dimaksud dengan sujud dalam ayat ini adalah sujud yang maknanya adalah tunduk. Ya termasuk Jalaluddin Asyidi yang mengartikan bahwa walillahi yasjudu di sini maknanya adalah sujud yang dengan arti sujud karena tunduk. Tunduk dan juga takluk. Lah, kenapa kok bisa diartikan sujud di sini itu bukan kok sujud yang maknanya sebuah penyembahan, tapi diartikan sujud yang merupakan sebuah redaksi ataupun sebuah lafaz yang memiliki makna tunduk dan juga takluk. Karena buktinya adalah yang pantas bagi sebuah hewan-hewan yang melata itu artinya adalah sujud-sujud yang tunduk, yang takluk. Ngoten lho. Gampangane ngomong, semua yang ada di muka bumi ini, muka bumi dan langit itu kan kok menyembah, sujud-sujud yang menyembah, tapi sujud-sujud yang takluk kepada Allah Ta'ala. Terbukti nopo? Orang-orang kafir kan mereka nggak mau sujud terhadap Allah Ta'ala. Bahkan wala hatta mulai mereka hidup sampai akhir hayat mereka, mereka tidak pernah melakukan yang namanya sujud atas nama menyembah terhadap Allah Ta'ala. Sehingga berarti mereka tidak sujud yang dengan arti penyembahan, tapi mereka itu sujud yang dengan arti terhadap Allah Ta'ala. Sak kafir wong kafir itu ya takluk terhadap Allah Ta'ala. Di ketaklukan mereka apa? Kalau Allah Ta'ala menghendaki mereka sakit, kalau Allah Ta'ala menghendaki mereka fakir, niscaya ya terjadi terhadap mereka dan mereka tidak akan mampu untuk menolak. Satu pendapat dari ulama mengatakan seperti itu. Pendapat yang kedua, nah ini pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa arti daripada sujud yang ada pada ayat ini adalah memang artinya adalah sujud tenanan, sujud yang dengan arti menyembah. Ada yang mengartikan seperti itu. Kenapa kok diartikan artinya itu sujud-sujud yang menyembah? Karena bahasanya beliau saja Syekh Fakhruddin Ar-Razi, li'anna sujuda bil makna asani hasilun fi kulli hayawanati wan nabatat wal jamadat. Oke. Li'anna laik bil malaikah huwa sujud bihadzal makna. Karena yang patut terhadap malaikat itu maknanya adalah bukan hanya sujud yang tunduk boten, tapi sujud dengan sujud yang maknanya adalah menyembah. Ngoten lho. Sehingga makna sujud ini, makna yang kedua ini juga hasil terhadap semua hewan dan juga semua nabatat dan juga jamadat. Pun, nggih. Terus memang ada yang mengartikan memang sujud di sini adalah memang benar-benar sujud. Ya, tapi dengan cara kaifiah yang diketahui oleh Allah Ta'ala saja. Yang mungkin saja yang namanya niki pepohonan, tanam-tanaman itu memang benar-benar sujud terhadap Allah Ta'ala, tapi dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah. Bon, jadi memang ada yang mengartikan sebuah sujud, diartikan sujud-sujud yang ibadah,
menyembah terhadap Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbihu, ya Karim. Seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi juga sama. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu seperti ini. Pokoknya hidup sebuah perkara yang ada di alam itu intinya kan ada empat. Pertama, benda mati. Kemudian ini untuk menjelaskan isi daripada mafis samawati. Semua yang ada di langit dan di bumi itu cuma ada empat. Pertama, benda-benda mati atau biasa kita sebut dengan jamadat. Kemudian pokoknya benda. Nah, benda itu pertama adalah benda mati. Ini biasa disebut dengan jamadat. Ya kayak jenis watu, ya, kayak jenis kayu, bambu seperti ini. Kemudian yang nomor dua, ada kalanya sebuah benda itu memiliki sebuah kehidupan. Kenapa? Sebuah benda itu memiliki sebuah kehidupan. Maka kalau seperti itu itu namanya nabatat atau tumbuh-tumbuhan berupa pepohonan atau tumbuhan-tumbuhan kecil. Jadi kalau benda itu mati tidak memiliki sebuah kehidupan, yaitu namanya benda mati. Kemudian suatu benda itu kalau memiliki sebuah kehidupan, berarti itu namanya adalah tanam-tanaman atau pepohonan. Kemudian yang nomor tiga, ketika suatu benda itu memiliki kehidupan dan memiliki pergerakan, maka itu namanya hayawan. Dia memiliki kehidupan, dia juga bisa bergerak. Itu namanya hayawan. Kalau pepohonan dan juga tanaman-tanaman itu memiliki kehidupan tapi mereka tidak bisa bergerak. Yang nomor tiga ini adalah hayawan. Sebuah hal yang memiliki kehidupan dan bisa bergerak, itu namanya hayawan. Yang nomor terakhir adalah memiliki sebuah kehidupan, pergerakan, dan memiliki pikiran. Itu namanya manusia. Yang terakhir, memiliki kehidupan, pergerakan, dan memiliki ilmu an-nurani, memiliki ilmu yang bercahaya. Itu namanya malaikat. Cara bahasanya dengan iki ngoten. Lah, balik lagi menafsiri yang namanya as-sujud. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Dawuhnya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Beliau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau ada orang bertanya, apakah semua hal yang ada di muka bumi dan muka langit ini, apakah semuanya ini bersujud terhadap Allah Ta'ala? Niscaya kita harus menjawabnya dengan ucapan na'am. Iya, tentu. Semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya sujud terhadap Allah Ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Karena sesungguhnya engkau menafsirkan sujud di dalam dirimu itu dengan meletakkan kening kita atas bumi itu agar menunjukkan bahwa sesungguhnya zat bi'uluwiha wa dunuwiha, zatnya kita, badannya kita, jisimnya kita dengan segala keagungan dan kehinaannya itu sujud terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan kita itu nurut takluk dengan sesempurna mungkin, sampai-sampai kita mau menjadikan yang namanya kening kita ini sejajar setara dengan telapak kaki kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin dari kita untuk mengetahui bahwa dalam diri kita itu ada sifat ubudiyah, sifat menjadi hamba secara total. Karena sesungguhnya orang kafir, walaupun seorang kafir itu merupakan orang-orang yang tamar, orang-orang yang angat, orang-orang yang berusaha untuk lari, ya, menentang terhadap Allah Ta'ala di dalam apa yang Allah Ta'ala jadikan terhadap mereka sebuah ikhtiar, berupa mereka itu bisa iman atau bisa kafir. Akan tetapi orang-orang kafir itu
apa namanya ketika kok menghendaki bahasanya seperti itu nggih. Innaka qad alif ta'at tamarruda 'ala Allah. Fatalaba minka antu mina lakinnaka kafarta wa talaba minka ya mu'min antuti afa asaita idan falaka ilfun bitamarrud 'alal haq. Oke, mungkin yang namanya orang kafir itu memang suka untuk menentang terhadap Allah Ta'ala. Sehingga yang asalnya diperintahkan untuk beriman, mereka malah kufur. Sama seperti halnya orang-orang yang masih mukmin. Itu juga suka menentang terhadap Allah Ta'ala yang asalnya Allah Ta'ala perintahkan agar selalu taat, tapi mereka itu terbiasa untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Akan tetapi perlu diketahui sekalipun mereka itu sudah terbiasa dalam hal menentang terhadap Allah Ta'ala, dalam hal-hal yang Allah Ta'ala beri terhadap mereka sebuah ikhtiar, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya la ta'taqid annaka qad kharajta minas sujud wal khudu' lillah. Jangan sesekali kalian meyakini bahwa kalian itu keluar daripada takluk terhadap Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjalankan terhadap kalian semua sesuatu hal yang kalian benci. Bahkan terkadang hal-hal itu semua terjadi padahal kalian semua itu tidak suka. Nah, inilah makna daripada ayat yang sebelumnya yang maknanya wahum dahirun. Karena tengah kita katakan semua orang walaupun mereka itu terbiasa untuk membangkang terhadap Allah Ta'ala dalam hal-hal yang Allah Ta'ala beri ikhtiar terhadap mereka, beri pilihan terhadap mereka, bisa iman, bisa kufur, bisa taat, bisa maksiat, akan tetapi hal tersebut tidak lantas membuat mereka itu keluar daripada sifat khudu', sifat takluk tunduk terhadap Allah Ta'ala. Ini nopo sak kafir wong kafir, sak ahli maksiat wong maksiat. Berarti kan mereka terbiasa lari dan menentang terhadap perintah dan larangannya Allah. Ya kan? Akan tetapi mereka tidak akan mampu keluar daripada yang namanya nopo tunduk terhadap Allah Ta'ala. Mulane nang kene dijelasno kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, ucapkan itu kepada orang-orang kafir, ucapkan itu kepada orang-orang yang biasane senengane membangkang terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Tamarat idza asobaka marud. Coba kalian mampu enggak membangkang terhadap Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menghendaki kalian sakit, ketika Allah Ta'ala menghendaki kalian untuk fakir. Isok ora metu kalian. Tentu kalian semua tidak bisa keluar daripada takdirnya Allah Ta'ala. Bon. Sehingga ngeten cara bahasane. Manane walillahi yasjudu. Ini bisa kita artikan kalau yasjudu itu dimaknani sebuah takluk dan juga tunduk, semua ulama sepakat itu benar. Karena pada hakikatnya tidak satupun di muka bumi ini yang keluar daripada sifat tunduk terhadap Allah Ta'ala. Satu. Tapi yang nomor dua bahwa juga ada yang mengartikan itu bukan hanya sekedar tunduk, tapi nopo diartikan sebagai sujudu ibadatin, sujud yang dengan arti sebuah penyembahan. Ini juga menurut sebagian ulama diartikan, tapi iki yo gak salah. Pun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Min dabatin aina samatin tadubu alina. Yakni setiap hal-hal yang melata di atas muka bumi dan melata di atas langit. Nah, ngeri gini disebutkan ngeten dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu dawuh. Maksudnya min dabatin. Dabatin ini lafate mufrad, tapi secara makna itu apa? Jamak. Semua. Daba itu maknanya adalah daba itu maknanya geremet. Geremet itu artinya apa? Berjalan. Berjalan di atas muka bumi. Kemudian ngeten
Dawuhnya para ulama. Kenapa? Aku lah bolak-balik nyebutno to. Bahwa kalau ada min, kalimat min yang sebelumnya itu ada isim mausul yang berupa ma fis samawati ya ma fil ard, maka itu menunjukkan bahwa minnya itu berfungsi untuk bayan, menjelaskan isi daripada kalimat ma. Lalu kenapa kok yang dijelaskan sama yang dituturkan itu di sini kok cuma ya Allah ya Rabbihu ya Karim? Di sini cuma min dabatin yang dijelaskan daripada isinya ma fis samawati wa fil ard itu kenapa kok cuma hewan-hewan yang melata, hewan-hewan yang berjalan di atas muka bumi. Oh, ternyata alasannya seperti ini. Daunnya Syekh Jalaluddin Asyuyuti, Keranten, kenapa kok yang dituturkan itu yang cuma ad-dawab, hewan-hewan melata, dan yang nomor 2 adalah para malaikat. Yang disebutkan kok cuma 2 ini, padahal kan juga ada manusia, juga ada tumbuhan-tumbuhan, dan yang lainnya. Tapi kenapa kok yang disebutkan itu kok cuma 2? Cuma hewan-hewan melata sama malaikat. Alasannya adalah beliau seperti ini. Falamma bayyana fi akhasiha wa fi asyrafiha kaunaha tengriki bahasane ngeten. Annahu ta'ala bayyana fi ayati dilali annal jamadat bi asriha munqadatun lillahi ta'ala wa bayyana bi hadhil ayah annal hayawanat bi asriha munqadatun lillah li'annaha akhassuha ad-dawabu wa asyrafuha al-malaikah. Alasannya adalah karena isi daripada yang ada di langit dan juga di muka bumi itu yang paling hina adalah hewan-hewan melata, dan yang paling mulia adalah malaikat. Sehingga Allah Ta'ala menuturkan hal yang paling hina dan hal yang paling mulia daripada apa yang ada di langit dan juga di bumi ini, itu semuanya adalah tunduk terhadap Allah Ta'ala. Gampangannya ngomong ya perwakilan. Sing disebutnya itu hal-hal yang paling hina sama hal-hal yang paling mulia. Sehingga hal-hal yang berada di antara keduanya ya wis jelas itu juga mereka tunduk sujud terhadap Allah. Itu sirinya kenapa kok yang disebutkan hanya minda batin lafadz dabah sama al malaikat saja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan terkadang ada sebagian ulama yang menjawab seperti itu. Kenapa kok yang disebutkan itu minda batin wal malaikat? Ini agar menunjukkan bahwa yang namanya malaikat itu tidak termasuk dengan hewan-hewan yang melata. Artinya hewan yang melata itu kan setiap hewan yang berjalan di atas muka bumi. Sedangkan malaikat itu tidak berjalan di atas muka bumi. Akan tetapi malaikat itu terbang menggunakan sayap-sayap. Nah, malaikat itu terbang menggunakan sayap-sayap. Sehingga beda ini untuk menunjukkan perbedaannya. Mulanya dalam ayat lain Allah Ta'ala itu menjika wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahi. Jadi burung-burung yang berterbangan itu tidak bisa dikatakan sebagai dabbah, tidak bisa dikatakan sebagai hayawan yang melata. Karena nopo? Karena sing jenenge burung-burung ini terbang menggunakan sayapnya, berarti kan tidak melata di atas muka bumi. Jadi tidak bisa termasuk dalam dabbah. Dan malaikat pun juga sama. Malaikat berjalan dengan menggunakan sayap-sayapnya, berarti malaikat itu tidak bisa dikatakan dalam dabbah. Pun, iku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula lanjutaken.
Wahum la yastakbirun, dalam keadaan para malaikat itu tidak sombong. Ayyatakabbaruna an ibadati. Ini para malaikat itu tidak pernah sombong untuk menyembah terhadap Allah Ta'ala. Tidak pernah congkak untuk menyembah terhadap Allah Ta'ala. Berarti begini, daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Seru ini. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dari ayat ini tadi, dari ayat yang terakhir ya. Wahum la yastakbirun. Sing jenenge malaikat itu tidak memiliki sifat sombong, tidak memiliki sifat congkak, tidak memiliki sifat angkuh. Ngilingan. Malaikat itu tidak memiliki sifat napa? Angkuh, congkak, sombong. Akan tetapi mereka itu akan selalu nurut terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Sing jenenge malaikat itu pasti nurut terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Dalam ayat lain seperti yang didawahkan oleh Syekh Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu melakukan terhadap semua hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa yang namanya malaikat itu terjaga. Napa? Yang namanya malaikat itu terjaga dari semua hal-hal yang sifatnya itu dilarang, baik meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melakukan terhadap perkara yang dilarang. Itu malaikat. Sehingga ngeten, iling-ilingan. Malaikat itu terjaga dari segala bentuk dosa. Malaikat itu terjaga dari segala bentuk dosa. Maka tengriki disebutkan. Maka di sini disebutkan. Kalau kan di ayatnya itu kan cuma wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu akan selalu melakukan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Paham kan? Kan komponennya itu kan ada dua. Yang pertama itu melakukan terhadap apa yang diperintahkan. Yang kedua meninggalkan terhadap perkara yang dilarang. Nah, tapi kok dalam ayatnya kok seolah-olah malaikat itu cuma melakukan terhadap apa yang diperintahkan. Berarti apakah malaikat itu ada kemungkinan untuk melakukan terhadap hal-hal yang dilarang? Jawabnya para ulama enak. Jawabnya para ulama seperti ini. Kalau seseorang itu diperintahkan, ya, berarti positif. Pasti dia juga tidak akan melanggar apa yang dilarang. Kenapa kok seperti itu? Karena yang namanya perintah, bahasanya yang ada dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razinya, bahwa sesungguhnya malaikat itu melakukan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Berarti itu juga otomatis malaikat itu meninggalkan terhadap semua yang dilarang. Karena apa? Karena setiap perkara yang dilarang dari sesuatu itu berarti merupakan sebuah perintah agar untuk meninggalkan. Nah, jadi kalau seseorang itu diperintahkan, ya, kalau seseorang itu dilarang untuk melakukan sesuatu, kalau seseorang itu dilarang untuk melakukan sesuatu, berarti itu namanya perintah untuk meninggalkan sesuatu hal tersebut. Jadi karena ayat wa yaf'aluna ma yu'marun sing ono nang Quran itu memang cuma wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu melakukan terhadap semua hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala terhadap mereka. Tapi bukan berarti malaikat itu melanggar terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi justru bisa dipositifkan bahwa malaikat pun juga menjauhi daripada apa-apa yang dilarang. Karena apa? Karena menjauhi sebuah perkara yang dilarang itu rangkanya adalah menurut bahasanya beliau li'anna ma kullama nuhiya an syai'in faqad umira bitarkihi. Karena kalau ada seorang itu dilarang untuk melakukan sesuatu, maka itu sama halnya dia diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut. Sehingga ya pasti dilakukan oleh para malaikat. Pun, ini ngoten.
Pun kalau kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya para malaikat itu maksum, terjaga daripada semua bentuk dosa, maka perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya kita harus mempositifkan ini loh, kalau sudah ditetapkan wahum la yastakbirun, yang namanya malaikat itu tidak mungkin sombong. Nah, bahwa yang namanya malaikat itu tidak mungkin sombong, satu. Yang kedua, malaikat itu pasti terjaga daripada dosa. Daripada sifat dosa saja loh malaikat itu terjaga, apalagi dari sebuah kekufuran. Malah gak mungkin sing jenenge malaikat itu kufur. Kalau memang sudah disepakati, dipastikan seperti ini, malaikat itu terjaga, maka kita bisa memastikan bahwa sesungguhnya iblis itu bukanlah dari golongan malaikat. Napa? Iblis itu bukanlah dari golongan malaikat. Iling-ilingan. Iblis itu bukanlah termasuk daripada golongan para malaikat. Iblis itu kufur. Yang nomor dua perlu kita ketahui sing jenenge dalam ayat ini kan disebutkan bahwa wahum la yastakbirun. Malaikat itu tidak memiliki sifat sombong, malaikat itu tidak memiliki sifat angkuh dan congkak. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa yang namanya iblis itu termasuk daripada golongannya yang sombong, yang congkak, yang angkuh. Terbukti nopo? Dia tidak mau bersujud terhadap Adam. Sampai Allah Ta'ala ngendika astakbar ta'ampun tanal alim. Apakah engkau wahai iblis termasuk sombong? Atau engkau memang tergolong daripada golongannya orang-orang yang tinggi, yang mulia? Maka Allah Ta'ala ngendika fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru. Maka turunlah kau iblis dari surga, maka karena tidak patut bagimu untuk sombong di dalam surga tersebut. Maka sesungguhnya sudah tetap bahwa para malaikat itu tidak memiliki sifat sombong, tidak congkak, tidak angkuh. Dan sehingga tetaplah bisa kita positifkan. Iblis itu kan juga takabur, istikbar. Iblis itu sombong, congkak, dan juga angkuh. Maka kesimpulannya, iblis itu juga bukan daripada para malaikat. Kenapa? Iblis itu juga bukan golongannya para malaikat. Iki awak dhewe kudu benar-benar paham tenanan. Coba ya saya simpulkan. Elang libur sekolah ya Mas ya. Santai Mas ya. Tak simpulno ngene lho ya. Tak simpulno ngene. Kowe iki ben cerdas. Karena abi iki sering tahu. Wong lek kepengin cerdas iki kudu paham tenanan. Ngene. Pertama Allah Ta'ala kan ngendika bahwa sing jenenge malaikat itu tidak sombong, la yastakbir. Malaikat juga. Yang nomor dua, malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, melakukan terhadap semua hal yang mereka itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Berarti pertama, disimpulkan bahwa malaikat itu melakukan semua hal yang diperintahkan. Dan arti malaikat itu terjaga dari segala bentuk. Kalau seperti itu, iblis itu kan melakukan tindakan dosa terbesar, rupanya kufur. Berarti bisa disimpulkan, memang dikatakan malaikat itu terjaga dari segala bentuk dosa, apalagi sampai kufur. Itu jelas gak mungkin. Berarti bisa disimpulkan iblis itu bukan malaikat. Karena iblis melakukan sebuah dosa paling besar rupanya kufur, ya kan? Satu. Yang nomor dua, dikatakan para malaikat itu tidaklah ada yang memiliki sifat sombong, congkak, angkuh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa iblis itu sangatlah congkak, sangatlah angkuh, ya kan? Sampai-sampai membuat dia tidak mau bersujud terhadap dan tidak sujud terhadap Nabi Adam. Berarti bisa disimpulkan iblis itu sombong. Berarti lek sombong itu bukan tergolong daripada para malaikat. Kesimpulannya iblis
iblis itu bukan malaikat karena dia pertama tidak terjaga dari dosa, dia melakukan sebuah kufur terhadap Allah. Yang kedua, napa namanya sing iblis itu memiliki sifat sombong, padahal sifatnya malaikat tidaklah sombong. Sehingga iblis ini kenapa? Iblis itu bukan dari golongan para malaikat tapi termasuk dari golongan jin. Paham ya? Paham. Ini kudu paham tenanan. Soalnya nopo? Iki sih banyak sekali di pemahaman kita bahwa iblis itu dulunya adalah malaikat yang ahli ibadah yang ibadahnya ribuan tahun. Ya. Pemahaman kita kan itu kan seperti itu. Itu pemahaman yang tidak bisa. Karena memang pada sejatinya ulama itu hilang. Iblis itu malaikat apa? Jin. Iblis itu malaikat apa? Jin. Kalau kita melihat daripada apa yang diterangkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini tadi, lebih betul bahwa akan apa? Malaikat karena sangat tidak sesuai dengan sifat-sifatnya malaikat. Malaikat itu terjaga dari segala dosa, kayak alu nama marun, tapi iblis malah melakukan dosa yang paling besar berupa kufur. Nomor 2, iblis itu sombong, padahal Allah Ta'ala sudah dawuh wahum la yastakbirun. Malaikat itu tidak memiliki sifat sombong. Jangan iblis sangat sombong hingga tidak mau tunduk terhadap pun. Niku ngoten. Bahkan ditambahkan lagi sama jenenge Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka yang disebutkan oleh orang-orang terhadap ceritanya Harut Marut itu juga merupakan ucapan yang batil, ucapan yang tidak sah. Ya. Ucapan yang tidak sah. Karena sesungguhnya Harut Marut itu melakukan sebuah tindakan contohnya ceritanya Harut Marut yang melakukan yang katanya ini cerita-cerita yang masyhur ya. Cerita-cerita yang masyhur Harut Marut dua malaikat yang sama Allah Ta'ala itu diturunkan. Nah dia itu protes kok enak men jadi menungso ngane gawe perusahaan akhirnya jajal umpama malaikat iki dikeki sing jenenge hawa nafsu kira-kira sing selamat kayak model-model para menungso akhirnya dikasih hawa nafsu mereka ketemu wong wedok akhirnya berzina Homer akhirnya mereka itu ngombe mendem dan seterusnya dan mengajarkan yang namanya sihir dan seterusnya. Dalam cerita yang masyhur ini mereka mengatakan bahwa sing jenenge Harut Marut itu malaikat. Padahal itu tidak sesuai dengan kaidahnya. Malaikat itu terjaga dari dosa. Kesimpulannya Imam Fakhruddin Ar-Razi Harut Marut pun juga bukan golongan malaikat. Karena tidak terjaga dari dosa. Panjang banget iki sian pembahasannya. Wahum la yastakbirun pun sak menten mawon ya. Ini seru iki. Iki satu kesatuan tak ringkes saya wes. Ya khofuna ini ayat yang terakhir. Ya khofuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Inilah. Wa huliba fil ityani bima la ya'qil dikasratihi. Dalam ayat ini kenapa kok yang dimenangkan? Tahlib itu maknanya yang dimenangkan. Isinya yang ada di langit dan di bumi itu kan ada kalanya hal yang berakal, ada kalanya hal yang tidak berakal. Tapi kenapa kok yang dimenangkan itu yang tidak berakal? Kaedahnya dalam ilmu nahwunya mausul itu kalau pakai ma itu kan untuk yang tidak berakal. Kalau untuk yang berakal itu pakai lafaz napa? Man. Eling pora. Kalau yang tidak berakal itu pakai ma.
Kalau untuk yang berakal itu pakai man. Ini namanya taghlib. Dimenangkan yang tidak berakal karena alasannya yang lebih banyak itu yang tidak berakal. Pun itu ngoten. Kalau lanjutkan lagi. Wal malaikatu, malaikat ini disebutkan secara khusus karena untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Ini banyak pembahasan daripada para ulama. Mulyon dise menungso karo malaikat. Adapun menungso sing golongannya para anbiya dan juga rasul, maka semua ulama sepakat bahwa yang lebih utama adalah apa? Anbiya sama rasul. Positif. Tapi yang bukan anbiya sama rasul berupa aulia wasolihin. Mulian di para aulia wasolihin karo para malaikat, ulama khilaf. Tapi menurut ulama jumhur mengatakan bahwa lebih mulia manusia daripada malaikat. Nyapa kok kaya ngono? Krana menungsa iku umpama iso bener-bener menjadi yang sing saleh, orang-orang yang saleh, maka itu ganjarane luwih gede. Karena jadi menungsa iki ono nafsu, wah sing setan yang terus menghasut, ono sing al-aman, al-nafsu, al-ammaru bisu. Sehingga ketika manusia itu mampu mengalahkan nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan, mampu mengalahkan setan yang selalu membisikkan keburukan, maka itu merupakan sebuah prestasi besar daripada para malaikat. Malaikat itu sepanjang orang merupakan makhluk yang diciptakan dalam keadaan tidak memiliki godaan, sehingga kalau taat biasa bisa wae. Bahkan sekalipun umpomo ono yang ingkang saleh ini sebelumnya pernah melakukan sebuah tindakan maksiat, itu tetap saja yang pertama adalah orang bon niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masya Allah. Tak tutup namawon napa-napa mawon. Teng lanjutane teng mriki dingendikaken nggih. Teng mriki dingendikaken. Ya khafuna ayil malaikatu wa hum la yastakbirun ayyatakabbaruna an ibadati. Namanya malaikat itu sifatnya yang pertama. Sifatnya malaikat yang pertama adalah wahum la yastakbirun. Malaikat itu tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh untuk menyembah terhadap Allah Ta'ala. Satu. Yang nomor dua, ya khafuna ayil malaikatu halun min dhamiri yastakbiruna. Rabbahum min fawqihim ay halun minhum ay halun min rabbihim aliyan alaihim bil qahri. Malaikat itu memiliki rasa takut terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala itu berada, bahasanya seperti itu ya, dalam keadaan Allah Ta'ala itu berada unggul, Allah Ta'ala itu unggul atas mereka, mengungguli di atas mereka. Nah ini ada pembahasan seperti ini. Jadi malaikat itu takut terhadap Allah Ta'ala itu bukan atas dasar apapun. Ini tak jelas. Tingkatnya orang-orang yang takut terhadap Allah Ta'ala itu macam-macam. Anak kalane takut terhadap Allah Ta'ala itu gara-gara model-model awak dhewe ngeten iki. Takut gara-gara kita punya banyak dosa. Sehingga kita itu takut nanti kalau disiksa sama Allah Ta'ala bagaimana. Sehingga kita beristighfar. Ini takut yang atas dasar karena banyak dosa. Tapi kalau para malaikat ya khafuna rabbahum, para malaikat itu takut terhadap Allah Ta'ala, Tuhan mereka, itu bukan atas dasar karena mereka itu karena punya dosa atau apa mboten. Tapi karena memang takut atas Allah Ta'ala yang memiliki, yang maha kuasa. Karena tangriki dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niki nget. Takut itu gimana? Takut itu adalah sebuah rasa takut yang ada di dalam hati karena ada sesuatu yang mana tidak mungkin untuk dia tolak.
Kalau secara dasarnya seperti itu. Tapi malaikat yang mulia inilah ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, kan menjadi pertanyaan. Kalau malaikat itu tidak pernah melanggar terhadap, tidak pernah melakukan tindakan maksiat, juga tidak pernah melakukan melanggar terhadap larangan Allah, dan malaikat itu melakukan terhadap semua perintah. Bayangno wis ngene contoh. Ono santri kok dekne iku taat peraturan. Enggak tahu melanggar, semua kewajiban juga dilaksanakan. Oh, kira-kira ya mestine seorang santri itu enggak akan ada rasa takut di dalam hatinya. Ibarat awakmu lah, ibarat awakmu berjalan nang sepeda motoran nang dalan ngono ya. Kowe iki melakukan sebuah kewajiban, rupane gawe helm, ya. Juga tidak melanggar aturan-aturan yang ada di jalan. Kowe ya nggawa SIM. Kira-kira lek kepethuk polisi ngono wedi ya ora? Tentunya mboten. Ibarat malaikat seperti itu. Malaikat itu kan sudah melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Allah, juga tidak melakukan pelanggaran. Terus dasarnya malaikat takut itu gara-gara apa juga? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, "Famadail khauf." Idzan, apa yang membuat para malaikat itu masih memiliki rasa takut terhadap Tuhan mereka? Padahal malaikat itu enggak pernah melanggar sebuah larangan, juga melakukan terhadap semua perintah. Kok saya takut? Kenapa? Innal khaufa qad yakunu min taksirin hadasa min kata khauf tu khauf. Memang benar sing jenenge rasa takut itu terkadang dasarnya adalah gara-gara nopo kita melakukan sebuah kesalahan yang endingnya nanti kita takut akan mendapatkan sebuah balasannya. Satu. Tapi terkadang nih loh, waqat yakunul khaufu an mahabatin lil mahufi wa ijlalihi wa taqdimihi duna dzambin wa duna takdirin. Dan terkadang rasa takut itu terkadang karena memang adanya sifat haibah, adanya sifat wibawa yang dimiliki oleh yang ditakuti, dan karena memuliakan terhadapnya dan karena takdim terhadapnya, sekalipun tidak ada dosa, sekalipun tidak ada sebuah kesalahan. Oleh karena itu dasar malaikat itu memang takut terhadap Allah Ta'ala itu bukan atas dasar dosa, bukan atas dasar sebuah kesalahan, tapi karena memang murni karena mereka itu merasakan haibahnya, wibawanya, mahabahnya Allah Ta'ala, dan karena mereka mengagungkan dan juga takdim terhadap Allah Ta'ala. Mulanya dalam satu syairan itu disebutkan ahabuka ijlalan wa mabiki kudrotun wa mabika kudrotun alayya walakin mil'u ainin habib. Aku takut terhadap dirimu itu atas dasar aku memuliakan terhadap dirimu. Padahal sebenarnya diri kamu itu tidak memiliki kuasa atas dirimu. Tak kei gambaran mudah ya. Tak kei gambaran mudah di mana terkadang orang itu gak memiliki dosa, ya gak memiliki sebuah kesalahan apapun, tapi bisa. Contohnya apa? Suami-suami takut istri. Suami-suami takut istri. Itu daunnya para ulama seperti itu. Ahabuki ijlalan wa mabiki kudrotun alayya walakin milu ain habibuha. Kadang yang jenenge wong lanang wis melakukan semua hal kewajibannya terhadap istri, tapi dia yang itu bukan atas dasar takut yang benar. Tapi ahabuki ijlalan, aku takut terhadap dirimu karena aku memuliakan terhadap dirimu. Wa mabiki kudrotun, asalnya kamu sama sekali tidak akan mampu atas diri. Kowe wedok ora kuwasa sampai aku lanang. Paham? Jadi takutnya itu atas dasar memulia. Sama malaikat juga sama seperti itu. Malaikat itu takut terhadap Allah Ta'ala karena malaikat itu benar-benar merasakan haibahnya, mahabahnya, wibawanya Allah Ta'ala, dan malaikat itu mengagungkan, sangat mengagungkan dan takdim terhadap Allah. Sekalipun malaikat tidak memiliki rasa dosa ataupun salah-salah yang lain. Masya Allah. Min fawqihim.
Min fawqihim ini merupakan hal daripada kalimat rabbihim. Halun min rabbihim. Ay alian alihim bil qahri. Awas. Ini mulai masuk ke pembahasan yang mana ini terjadi perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah sama orang-orang wahabi. Salah satunya ya yang ada dalam ayat ini. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Kalau kita mengikuti tafsirnya orang-orang Wahabi, para malaikat itu takut terhadap Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Iki lek awak dhewe melok tafsirane Wahabi koyo ngene iki bahaya. Berarti kita seolah-olah mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berada di atas. Padahal salah. Kita baleni man. Tak baleni man. Di wong Wahabi ku ngomong lek kapan Gusti Allah itu berada di langit. Berada di atas rupane lah langit. Itu sebuah hal yang salah. Itu merupakan sebuah hal yang salah. Napa mulane dawuh niki, dawuhnya sinten iki? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Syekh Jalaluddin Asy'ari, maknane min fauqihim Tuhan mereka dari atas mereka. Itu maksudnya adalah ay alian alihim bil qahr. Dalam keadaan Allah Ta'ala itu mengungguli mereka dengan sifat adidaya. Adidaya itu memaksa, mampu memaksa. Adidaya. Iki tak balik nomane nang dawuhnya Syekh Jalaluddin Asy'ari. Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa kok artinya min fauqihim itu kok wajib diartikan bahwa itu artinya gitu. Di atas itu tak kayak nalar mudah ya. Di atas itu tidak melulu diartikan sebuah posisinya di atas. Tapi bisa saja di atas itu bisa diartikan sebuah pangkat. Tak contoh. Semua orang pasti paham bahwa dalam yang namanya jabatan itu ada yang namanya wali kota, ada yang namanya bupati, ada yang namanya gubernur, ada yang namanya terakhir presiden. Semua orang pasti mengatakan yang namanya presiden itu di atasnya gubernur. Napa? Presiden itu berada di atasnya gubernur. Apakah berarti itu diartikan bahwa sing jenenge presiden itu berarti nang dhuwure gubernur tenanan? Kan ora. Tapi di atas itu dengan arti secara pangkatnya itu di atasnya gubernur. Maka sama ya khawfuna rabbahum min fawqihim. Mereka itu para malaikat takut terhadap Tuhannya min fawqihim. Di atasnya. Atas di sini berarti atas yang bukan masalah posisi tapi masalah pangkat. Ana alian alaihim bil qahri. Cara dawe ngriki. Cara dawe sinten iki Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Cara dawe Syekh Fakhruddin Ar-Razi ngene. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya antara alasan dan juga sebuah hal yang diberi alasan itu haruslah sebuah hal yang kesatuan. Kan mantan dikatakan malaikat itu takut terhadap Tuhannya dari atas mereka. Kalau ini diartikan bahwa di atas mereka ini bahwa sebuah posisi, berarti malaikat itu takut terhadap Tuhan mereka yakni Allah Ta'ala gara-gara posisinya lebih di atas. Tempatnya di atas. Kan jelas orang. Karena banyak sekali terkadang uang itu posisinya di atas kita, kan tapi kita nggak takut. Paham ora? Wong manggon nang tingkat 2. Tapi awak dhewe nggak takut. Berarti ini kan harus disinkronkan. Takutnya itu bukan atas dasar posisinya yang di atas, akan tetapi pangkatnya yang di atas yang mampu memiliki sifat adidaya terhadap para malaikat.
alian alaihim bil qahri. Ngoten lho. Masya Allah. Pun ya ngono ya asne tak dodono iso ae. Intinya adalah satu. Ya khaufuna rabbahum. Ya khaufuna rabbahum, takut terhadap Tuhan mereka dari atas mereka. Itu jangan diartikan berarti posisinya Allah itu di langit salah. Di atas ini diartikan bahwa napa? Di atas yang secara pangkat, bukan posisi. Pangkatnya Allah Ta'ala lebih tinggi, yang mampu memiliki sifat adidaya memaksa terhadap mereka, sehingga ini menyebabkan mereka rasa kalau kita contohkan Pak Gubernur itu sangat takut terhadap presiden karena presiden itu di atasnya Pak Gubernur. Di atasnya ini bukan berarti gara-gara presiden ini nang dhuwure. Akan tapi presiden itu memiliki sifat adidaya untuk memakzulkan seorang gubernur dan juga yang lainnya, bisa mencopot, bisa menghukum seenak presiden. Dan terakhir wayak alu nama marun aibihi, malaikat itu pasti melakukan terhadap semua hal yang diperintahkan. Ya toh. Pun iki sini pembahasannya sih tuh, tapi aku sakne kowe kabeh. Pun Allahu la tattakhidhu ilahain innama huwa ilahu wahid lahu